Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ustazah berharap anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan gembira. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5, tema 4. Hari ini Ustazah akan membahas tentang pantun, ya. Oke, untuk lebih barokahnya, mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, anak-anak pernah mendengar pantun? Atau ada yang pernah membaca? Ya. Jadi pantun itu mirip seperti sebuah puisi ya. Nah, pantun ini adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa peraturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Jadi di dalam pantun itu ada maksud yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat pantun. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pantun berikut ini. Ya, ini contoh pantun ya. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Ya, sambil anak-anak lihat pantun ini, kita lihat apakah ciri-ciri sebuah pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama itu adalah bersajak ABAB. Apa maksudnya bersajak ABAB? Kita lihat bunyi akhir pada setiap baris. Di sini baris pertama, bunyi akhirnya adalah ur. Ya, ini kita misalkan dengan A. Kemudian baris kedua, bunyi akhirnya adalah an. Kita misalkan dengan B. Nah, kemudian baris ketiga, bunyinya ur juga, sama dengan baris pertama. Berarti kodenya sama, yaitu A. Nah, kita lihat baris keempat, bunyi akhirnya an. Sama dengan baris kedua, ini disebut B. Jadi disebut pantun itu bersajak A, B, A, B. Ya. Jadi bunyi baris pertama sama dengan bunyi baris ketiga. Kemudian bunyi baris kedua sama dengan bunyi baris keempat ya. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ini namanya satu bait anak-anak ya. Satu buah pantun itu namanya satu bait. Terdiri dari 1, 2, 3, 4 baris ya. Jadi dalam setiap bait atau satu bait itu ada 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu misalnya seperti ini ya. Ustazah kasih contoh baris pertama. Ram, 1 suku kata. But, 2 suku kata. Ku, 3 suku kata. Ya, kita ulang dari ini ya satu baris. Ram 1, but 2, ku 3, le 4, bat 5, ram 6, but 7, ku 8, su 9, bur 10. Jadi baris pertama ini terdiri dari 10 suku kata ya. Nanti anak-anak bisa hitung ya pada baris kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pantun ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut sampiran. Sampiran itu terdapat pada baris pertama dan baris kedua. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Ya, ingat ya anak-anak ya. Ada sampiran, ada isi. Sampiran itu terdapat pada baris pertama dan kedua. Isi itu terdapat pada baris ketiga. Ya, berikutnya kita lihat jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia itu ada 3. Yang pertama itu adalah pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita.
Inilah contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini dia sukacita. Anak-anak juga pasti senang kan dibawakan oleh-oleh oleh ayah ataupun bundanya ya. Ini contoh pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun orang muda. Ini biasanya untuk yang sudah remaja ya. Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, kasih sayang, dan lain-lain. Ya, ini contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini dia bermaksud berkenalan anak-anak. Yang buat pantun ini mau berkenalan bagi yang dikasih pantun ya. Oke, itu contohnya pantun orang muda. Kemudian yang berikutnya adalah pantun tua. Pantun tua ini adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Ya. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Ya, jadi maksudnya di sini anak-anak harus rajin belajar supaya cita-citanya bisa tercapai. Nah, ini anak-anak ya, jenis pantun berdasarkan usia ada 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Sekarang berikutnya kita lihat jenis pantun berdasarkan isinya. Jenis pantun berdasarkan isinya ada pantun jenaka. Nah, pantun ini berisi hal-hal yang lucu dan menarik ya, yang bisa mengundang gelak tawa. Kita lihat ya contohnya. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli? Kepala botak suka sisiran. Masya Allah ya, kepala rambutnya ndak ada, kepalanya botak malah suka nyisir ya. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya ya. Sesuai namanya ya, jadi dia mau memberikan nasihat. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi ya. Jadi maksudnya anak-anak sebelum belajar harus berdoa dulu supaya ilmunya berkah ya. Berikutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contoh, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang. Coba tebak apakah itu? Ayo anak-anak tebak. Ini apa ya? Silahkan kalian jawab ya. Sudah lanjut dulu ke pantun berikutnya, yaitu pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini adalah pantun yang berisi perumpamaan, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, ini maksudnya ini kiasan ya. Kiasannya di sini adalah padi. Jadi padi itu dia semakin banyak bulirnya, dia semakin menunduk. Nah, ini mengkiaskan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kaya seseorang, semakin hebat seseorang, hendaknya dia semakin rendah hati ya. Jangan malah semakin tinggi ilmunya semakin tinggi hati atau sombong ya. Jadi di sini kiasannya itu adalah padi. Nah, jadi ingat anak-anak ya, jenis pantun berdasarkan isinya ada 4. Yang pertama adalah pantun jenaka, kemudian yang kedua itu adalah pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, yang keempat adalah pantun kiasan. Ya, alhamdulillah materi kita tentang pantun sudah selesai. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah juga mau berpantun ya. Dengarkan ya. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Semoga bermanfaat ya ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.